Siang saudara, apa kabar Anda hari ini? News Update UBSI TV kembali menjumpai Anda. Bersama saya Sinta Regita Kadis dengan sejumlah informasi teraktual, terpercaya yang sudah kami rangkum untuk Anda. Saudara, berita pertama datang dari skala nasional. Kasus mutilasi ASN di Semarang belum juga menemui titik temu. Saat ini, Polda Jawa Tengah masih mendalami dugaan keterlibatan 3 oknum TNI dalam kasus tersebut. Ketiga TNI tersebut masih dalam proses penyelidikan terkait kasus yang menewaskan seorang aparatur sipil negara, Iwan Budi Prasetyo, yang jasadnya ditemukan hangus di Pantai Marina Semarang pada 8 September lalu. Panglima TNI Jenderal Andika juga membenarkan bahwa ketiga prajuritnya benar sedang diperiksa setelah 2 hari ditemukannya jasad tersebut. Namun, ketiga anggota TNI tersebut belum menjadi tersangka, dikarenakan belum ada hasil dari proses penyidikan tersebut. Sehingga saat ini, ketiganya masih berstatus sebagai saksi. Menurut Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi, pihaknya saat ini sedang melakukan pemeriksaan serta mendalami terkait dugaan tersangka yang masih dalam proses penyelidikan. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk tetap sabar dalam mengikuti jalannya proses ini. Baik saudara, kita beralih ke berita kedua. 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang ikut menjerat Irjen Pol Teddy Minahasa. Total ada 11 tersangka dalam kasus tersebut, yang meliputi 6 warga sipil dan 5 lainnya adalah anggota Polri. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kompol Mukti Juharsa, mengungkap 5 tersangka adalah anggota Polri aktif, yakni personil Polsek Kalibaru Aibda A, personil Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat Aibtu C, Kapolsek Kalibaru Kompol KS, AKBPD yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi, serta Irjen Pol Teddy Minahasa yang menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Sedangkan 6 warga sipil yang berstatus tersangka yakni berinisial HE, AR, L, dan AW. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 3, sub pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintah Kapolri untuk menindak tegas anggota Polri yang melanggar aturan, baik dari sisi profesionalitas maupun etik, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik pada Polri. Yang pertama, pada konferensi persnya, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menegaskan kepada seluruh jajarannya agar tidak ada yang berurusan dengan masalah narkoba, dan hal yang berbau narkoba harus segera diberantaskan. Tidak peduli siapapun, dengan pangkat atau jabatan apapun, apabila terlibat, pastinya harus ditindak tegas. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Labuan Bajo pada Kamis 21 Juli lalu. Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Joko Widodo akan meresmikan kawasan Marina yang dulunya bekas kawasan pelabuhan di Labuan Bajo. Kawasan pelabuhan ini sekarang sudah beralih fungsi sebagai kawasan waterfront yang menjadi ruang terbuka dan ruang aktivitas kreatif bagi masyarakat, seperti menjadi pusat pagelaran seni, serta menjadi kawasan bagi wisatawan untuk menikmati keindahan laut di Labuan Bajo. Pada sambutannya dalam peresmian kawasan Marina tersebut, Jokowi juga menitip pesan kepada masyarakat setempat untuk bisa ramah terhadap wisatawan yang datang berkunjung ke tempat tersebut. Pesan lain juga disampaikan dalam pidatonya, diharapkan untuk masyarakat setempat lebih menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan melakukan kegiatan kerja bakti sekiranya sebulan sekali. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga keindahan serta terpeliharanya lokasi kawasan tersebut. Saudara, demikianlah news update UBSI TV siang ini. Kita akan kembali 2 jam mendatang dari sekarang. Saya Sinta Regita Kadis pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa.